Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah. Amma ba'du. Anak-anak yang soleh dan solehah, hari ini kita mulai belajar setelah kita libur panjang semester. Dan hari ini juga anak-anak pertama kali belajar di kelas 4. Dan hari ini pembelajaran pertama kita akan belajar tentang tema 1, yaitu pembelajaran 1 kelas 4 tentang keberagaman budaya bangsaku. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, kita perhatikan teks berikut ini. Di sini ada 2 paragraf ya. Yang pertama ini paragraf pertama, dan ini adalah paragraf yang kedua. Satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Nah, ini adalah kalimat. Dan di dalam paragraf itu ada namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, dalam satu ini, paragraf ini ada yang dinamakan dengan gagasan pokok atau gagasan pendukung. Gagasan pokok atau gagasan pendukung yaitu gagasan pokok biasanya sering juga disebut dengan gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran. Dan gagasan pendukung yaitu diartikan dengan penjelas dari ide pokok tersebut. Atau kita bisa diartikan dengan gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok atau bisa dilihat pada kalimat utama. Pada paragraf pertama, kalimat utama biasanya terletak pada awal atau akhir. Gagasan pokok biasanya ada di awal kalimat atau akhir kalimat. Kalimat utama yang terletak pada akhir, diingat-ingat, kalimat utama yang terletak pada akhir paragraf. Pada akhir paragraf berarti paragraf yang terakhir. Biasanya awal katanya diikuti seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan demikian. Berarti gagasan pokok jika ide utamanya berada di akhir, maka didahului dengan kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan demikian. Sedangkan gagasan pendukung disebut juga dengan gagasan penjelas. Gagasan penjelas dari ide utama. Penjelas dari gagasan pokok. Gagasan pendukung
berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Berarti gagasan pendukung menjelaskan dari gagasan pokok dalam suatu paragraf. Gagasan pendukung atau penjelas biasanya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Biasanya dalam paragraf seumpama ada 5 paragraf. Paragraf yang pertama bisa berarti gagasan pokok, dan yang 4 atau 4 kalimat bisa diartikan dengan gagasan penjelas. Kalimat gagasan penjelas mengandung kalimat penjelas dari ide utama. Ya, kita contohkan di sini ada satu paragraf. Ya, ada satu paragraf. Ya, di sini ada satu paragraf tentang keberagaman budaya Indonesia. Ya, kita coba mencari gagasan utama dan gagasan penjelasnya. Keberagaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis. Salah satunya bentuk Indonesia sebagai negara kepulauan. Selain itu juga dikarenakan letak Indonesia di jalur pelayaran perdagangan dunia, sehingga interaksi dengan budaya bangsa lain menjadi erat. Keberagaman budaya Indonesia terdiri atas berbagai macam unsur yang berhubungan dengan daerah asalnya. Adapun unsur budaya yang dimaksud yaitu tentang bahasa, pakaian, tari, lagu, rumah adat, dan upacara adat yang berbeda. Di sini kita bisa cari gagasan pokok, yaitu ada di awal paragraf, yaitu keberagaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis. Ya. Dan yang lainnya ini adalah penjelas dari gagasan utama. Ya, salah satunya bentuk Indonesia sebagai negara kepulauan. Ya. Selain itu juga dikarenakan letak Indonesia di jalur pelayaran perdagangan dunia. Nah, ini adalah gagasan penjelas. Dan gagasan pokoknya adalah keberagaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis. Nah, yang soleh dan solehah, ya, setelah kita mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan juga ada unsur budaya di Indonesia, ada bahasa, ada pakaian, ada tarian, lagu, rumah adat, ya. Dan sekarang yang ketiga yaitu pelajaran tentang bunyi, ya. Cara menghasilkan bunyi. Anak-anak, setiap hari ya kita selalu mendengar bunyi. Kita selalu mendengar bunyi dari ya burung, ya, dari sepeda, dari apapun. Ya. Kita pasti selalu mendengarkan bunyi. Bunyi itu adalah sesuatu yang terdengar atau ditangkap oleh indera pendengar. Ya. Indera pendengar kita adalah telinga. Ya. Indera pendengar yaitu adalah telinga. Ya. Dan tahukah
Anak-anak, sebenarnya dari mana bunyi tersebut dihasilkan? Tahukah bunyi tersebut dihasilkan? Ya. Bunyi berasal dari sumber bunyi, yaitu suatu benda yang dapat menghasilkan bunyi. Ya. Seperti bunyi ya burung, ya, sepeda, mobil, ya, itu ada dia menghasilkan bunyi. Ya, seperti di sini dicontohkan, yaitu salah satunya adalah peluit. Ya, mungkin anak-anak bisa membaca sendiri, yaitu pada halaman tematik pada halaman 11. Namun kita contohkan yaitu bunyi peluit. Ya, peluit ini yaitu cara membunyikannya dengan ya ditiup. Ya, sehingga dia kalau ditiup menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, ya itu saja yang bisa disampaikan, dipelajari, ya, atau dibaca lagi kalau nanti kurang jelas bisa ditanyakan. Ya, dan tugas anak-anak pada pelajaran pertama yaitu mengerjakan latihan pembelajaran 1 pada halaman 12. Ya. Nanti setelah selesai mengerjakan, difoto dan dikirim. Ya, begitu saja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.